Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita membahas peternakan besar, breeding dan fattening. Bagaimana kalau pakan menggunakan full rumput liar, ya. Jadi tidak menggunakan pakan-pakan tambahan. Nah, kali ini kita suguhkan peternakan sistem itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana kalau teman-teman ingin beternak skala besar tapi tidak mau beli pakan. Nah, kita hitung-hitungan. Jadi teman-teman, banyak sekali orang yang berpikir dengan beternak dengan skala besar, populasi yang banyak, kemudian ingin menggunakan sistem manual yaitu ngarit, tapi populasinya banyak. Nah, kalau populasinya banyak, minimal 100 ekor itu, andaikan satu ekor kebutuhannya sehari 5 kilo, itu kalau 100 ekor berarti kebutuhan pakan yang kita perlukan setiap hari itu 5 kintal. Nah, kalau 5 kintal apakah mampu? Nah, di situ pertanyaannya teman-teman. Apakah mampu kita ngarit setiap hari dengan bobot kurang lebih di 5 kintal? Itu kalau kambingnya kebutuhannya hanya 5 kilo. Karena kebutuhan makan kambing itu minimal per ekor itu 20%. Tinggal ngalikan saja. Jadi kalau kambing itu bobotnya 10 kilo, artinya dia per hari kebutuhannya 2 kilo. Nah gitu ya. Tinggal ngalikan saja. Kalau bobotnya itu ada 50 kilo, berarti kebutuhan pakannya dikalikan saja. Itu dengan standar protein, gizi, dan yang lain-lain tercukupi ya. Begitu teman-teman. Tapi kita tidak mau ribet ke situ. Nah, untuk kita yang tidak memiliki bank pakan, tidak memiliki lahan pengaritan, itu tentunya tidak akan mampu apabila memiliki 100 ekor indukan atau pejantan ya, ingin melakukan peternakan sistem tradisional hanya mengandalkan ngarit. Kenapa? Di awal sudah kita bahas ya. Jadi kebutuhan pakan itu banyak, tidak mungkin setiap hari kita akan ngarit setiap hari. Kalau toh memang kita ada ya, kalau kita ada 5 hektar atau 1 hektar saja, malah sebaiknya ditanami bank pakan kalau tidak ingin beli pakan tambahan. Jadi begitu teman-teman. Hitung-hitungannya, kalau teman-teman beli pakan pendamping, bisa itu ampas tahu atau itu onggok atau jenis-jenis yang lain, itu dananya bisa diambilkan nanti dari penjualan kohe, dari penjualan kotoran ternak tersebut ya. Contohnya, andaikan onggok hari ini harganya Rp300 per kilo, kalau 1 ton artinya hanya Rp300.000. Kalau 10 ton hanya 3 juta. Sangat murah sekali. Nah begitu teman-teman. Karena kita masih bantu dengan pakan-pakan yang lain. Nah kalau teman-teman ingin mengurangi sistem pendanaan atau kos pakannya, itu hanya cukup menambahkan pakan tambahan seperti onggok atau ampas tahu atau yang lainnya. Tapi teman-teman bisa menanam bank pakan atau rumput-rumputan lah kalau teman-teman punya lahan pengaritan. Nah seperti itu. Tapi jika teman-teman memiliki 100 ekor kok hanya mengandalkan ngarit, maka teman-teman tidak akan bisa ketemu tetangga, teman-teman tidak akan bisa ketemu dengan sanak saudara. Kenapa? Berangkat pagi pulang malam hanya untuk ngarit, hanya untuk merawat kambing. Waktunya habis tersita. Karena sistem ini sudah terbukti tidak berjalan dari zaman dulu sampai saat ini. Kenapa saya katakan tidak berjalan? Karena kalau sistem ngarit, sistem tradisional dan mampu dengan populasi minimal 100 ekor, sudah banyak yang melakukan, sudah banyak yang mempraktekkan sampai saat ini. Otomatis seperti itu teman-teman. Dan itu ternyata tidak dilakukan oleh para senior, para pendahulu kita.
Oke, untuk ngarit bisa mungkin 10 ekor sampai 30 ekor. Oke, masih dinalar, masih ketemu akal. Tapi kalau sudah 100 ekor sudah dipastikan tidak akan mampu untuk ngarit. Gitu ya. Tetap dia hanya jadi bahan sampingan saja. Tetap membutuhkan pakan pendamping. Begitu teman-teman. Karena 1 ekor 5 kilo sih itu ya. 1 ekor 5 kilo itu sudah sangat sedikit untuk kambing perharinya. Gitu ya. Jadi kalau ingin kambingnya maksimal, lemu-lemu atau gemuk-gemuk, otomatis dibutuhkan pakan yang sesuai kebutuhannya. Itu. Jadi gunakan minimal 20% dari bobot badan. Nah, terserah, perkirakan sendiri kambing teman-teman bobotnya berapa. Kalau bobotnya 10 kilo, berikan minimal 2 kilo per hari. Jadi seperti itu. Dan jenis rumput apa aja yang bisa untuk pakan seperti ini? Semua jenis rumput yang tidak beracun, yang tidak kasar, bisa diberikan kepada ternak kita. Begitu. Jadi jenis-jenis yang populer di Indonesia, terutama di Lampung itu rumput-rumput rawa ya. Rumput-rumput rawa, rumput kolomento itu sedikit kasar, sedikit tajam ya. Itu bisa disajikan. Apa yang dimakan domba doyan maka di kambing doyan, begitu. Tapi kalau untuk ternak-ternak yang di kampung-kampung itu ya, itu rata-rata rumputnya rumput budidaya. Rumput budidaya itu seperti odot, seperti pacong, king grass, napier itu ya, terus banyaklah jenisnya. Nah itu teman-teman. Jadi kalau untuk rumput liar seperti ini sebaiknya benar-benar dirawat, dipupuk ya, dipupuk dan diberi tanda bahwa ini adalah peliharaan agar tidak ada teman-teman yang lain ikut ngarit. Nah gitu teman-teman. Kalau teman-teman itu memiliki kambing 100 ekor, itu yang dibutuhkan untuk bank pakan rumputan seperti ini ya, rumput seperti ini, itu minimal itu 1/4 hektar ya, minimal 1/4 hektar. Kemudian masih menggunakan pakan pendamping onggo ya. Onggo itu ampas singkong atau gamblong atau gaber. Singkong yang digiling di pabrik itu diambil tepung tapiokanya. Nah ampasnya itu disebut gamblong atau onggo. Itu per hari itu bisa diberikan 2 kilo ya. Jadi untuk onggonya itu 2 kilo. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman hanya tinggal sedikit menambah rumput. Kalau dia kebutuhannya 5 kilo berarti hanya 3 kilo. Bagaimana kalau 50%? Lebih bagus. Nah begitu teman-teman. Rumputnya 50%, untuk pakan pendampingnya 50%. Pertumbuhan kambing pasti bagus. Contoh saat teman-teman memiliki rumput banyak bisa dibabat, kemudian bisa sedikit dikeringkan, kemudian dibuat silase. Karena rumput juga bisa dibuat silase. Nah begitu teman-teman. Kalau teman-teman ingin praktek dengan skala besar kok tidak menggunakan pakan pendamping, dengan dalil yaitu agar hasil keuntungannya itu lebih banyak, ya tentu sah-sah saja, tapi tidak akan bertahan lama. Kenapa? Karena ngaritin kambing 100 itu tidak gampang. Sekarang teman-teman bisa dihitung nanti di tempat masing-masing. Kalau kebutuhan per ekor itu 5 kilo, itu hanya 5 kintal. Tapi kalau ada yang bobotnya lebih dari 40 kilo, tinggal mengalihkan saja. Begitu ya teman-teman ya. Kalau bobotnya 20 kilo saja sudah 4 kilo kebutuhan pakan. Begitu. Dan rata-rata kambing yang di atas 40 kilo makannya lebih banyak. Terutama babon ya, indukan seperti ini ya. Gitu. Kemudian
Kalau teman-teman menggunakan pakan-pakan tambahan seperti onggok untuk breeding itu ya, sebaiknya ditambahin untuk konsentratnya. Ditambahin konsentrat dalam 1 kilo itu minimal 2 on. Tujuannya apa? Agar proteinnya meningkat. Kemudian ditambah mineral dan bisa ditambah dengan dedak ataupun sejenisnya, begitu ya. Jadi intinya beternak dengan populasi yang banyak ya, yang lebih dari 50-70 ekor itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Kalau untuk ngarit setiap hari mungkin ya beberapa waktu saja, nggak mungkin itu selamanya. Nah, ini diperlukan yang namanya bank pakan. Kalau kita sudah dijadikan usaha, itu artinya kita tidak boleh ngarit setiap hari, karena pasti gempor dan lelah. Ini perlunya sistem inovasi, yaitu dengan pakan tambahan yang menggunakan limbah-limbah dari pabrik ataupun limbah-limbah dari pengolahan tepung tapioka. Nah, ini bisa dimanfaatkan khususnya bagi teman-teman yang berada di Provinsi Lampung. Ini sangat cocok sekali. Tapi kalau memang teman-teman mampu dan memiliki bank pakan, entah itu rumputnya apa, jenis bank pakannya apa, jadi tidak ada masalah. Itu lebih baik karena biaya pakannya pasti sedikit. Nah, ini yang keuntungannya lebih banyak. Tapi kalau teman-teman tidak mampu menjalankan semua itu, emang sebaiknya kalau sudah populasi banyak, teman-teman bisa menggunakan pakan tambahan berupa ampas tahu ataupun onggok gitu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.